Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Raqaiq dari kitab Riyadhus Shalihin. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi' al-matan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li Anas radhiyallahu qala raja'na min ghazwat Tabuk qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqama khalfana bil Madinah ma salakna shi'ban wa la wadiyan illa wa hum ma'ana habasahum al-udru. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa lil Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwat Tabuk ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna aqwaman khalaqana bil Madinah ma sarakna sya'ban wa la wadiyan illa wa hum ma'ana habasahum al-'udhru. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa rawahu lil Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwatin Tabuk ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalafna bil Madinah ma salakana shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahum al-udra. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman kharafna bil Madinati ma salakna shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahum al-udra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah rawahu al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala raja'na fi ghazwati Tabuk ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalafna bil Madinah ma salakna sya'ban wa la wadiyan illa wa hum ma'ana habasahum al-'udhr. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala rawahu al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalafna bil Madinati ma salakna shi'ban wa la wadiyan illa wa hum ma'ana habasahum al-'udhr. Bismillah, qala al-mu'allif wa al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinati ma salakna shi'ban wa la wadiyan illa wa hum ma'ana habasahum al-udra. Bismillah, qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinati ma salakna sya'ban wa la wadiyan wa la hum ma'ana habasahum al-'udhr. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja'na min ghazwati Tabuk faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna aqwaman khalfana ma salakna shi'ban wa la wadiyan illa wa hum ma'ana habasahum al-'udhr. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Anas qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinati ma salakna sya'ban wa la wadiyan illa hum ma'ana habasahum al-'udhr. Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabih Riyadhus Shalihin babil ikhlas wa an Abi Yazid ma'an ibni Yazid ibn al-Akhnasi radhiyallahu anhum wa huwa
wa abuhu wa jidduhu sahabiyun. Qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjid faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazidu wa laka ma akhadta ya Ma'nu. Rawahul Bukhari. Maka di dalam hadis ini masih berhubungan dengan ikhlas, di mana seseorang berinfak, meniatkan dirinya untuk berinfak. Maka di sini dari sahabat Ma'an ibnu Yazid ibnul Ahnas, yang mana Abu Yazid ini namanya Ma'an dan bapaknya Yazid ibnul Ahnas sahabi dan Al-Ahnas sendiri sahabi. Maka anak dan kakek dan cucu semuanya sahabi. Disebutkan karena Abu Yazid, bahwa kisah di sini Abu Yazid Ma'an mengeluarkan dananir, uang-uang emas untuk bersedekah dengan uang-uang emas itu. Fawada'aha inda rajulin fil masjid, di mana dia menyimpan kepada seseorang di masjid. Ini untuk sedekah. Faji'tu fa'akhadtuha. Maka di sini anaknya yang meriwayatkan faji'tu fa'akhadtuha. Aku mengambil dari uang-uang dinar tersebut. Fa'ataituhu biha. Kemudian aku mendatangi dari ayahnya tadi dengan dinar-dinar yang dia ambil di orang yang ada di masjid. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu. Maka berkata bapaknya, demi Allah, bukan untuk kamu aku memberikan, tetapi untuk orang yang lain yang membutuhkan. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian datanglah keduanya kepada Nabi untuk mengadukan perkara ini. Apa jawaban Nabi? Berkata Nabi kepada Yazid, anaknya Ma'an, Abu Yazid ini, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'nu. Maka Ma'nu, anaknya yang tadi mengambil uang dari orang yang dipercayakan di masjid, dan bapaknya Yazid, dia yang ataupun anaknya Ma'nu yang mengambil, dan bapaknya yang menyimpan uang-uang dinar di masjid, itu semuanya mengadu kepada Nabi. Apa jawaban Nabi? Tidak menyalahkan dari keduanya. Laka ma nawaita ya Yazid. Maka Yazid, bapaknya Ma'nu yang menyimpan dinar-dinar di orang di dalam masjid, ini berikan kepada orang yang fakir. Kemudian datanglah Ma'an. Mana uang tadi dari ayah? Buat saya sini, aku orang yang fakir. Maka di saat diadukan kepada Nabi, laka ma nawaita ya Yazid. Maka kamu mendapatkan pahala wahai Yazid di saat kamu memberikan dinar-dinar itu untuk kepentingan kaum muslimin yang membutuhkan. Walaka ma akhadta ya Ma'nu, dan anaknya yang mengambil dari uang-uang dinar tersebut, dia merasa lebih berhak dari anaknya yang tidak mempunyai harta. Maka dia lebih berhak mengambil sedekah tersebut, dan dia mengetahuinya disimpan di orang yang ada di masjid. Maka di sini pendalilannya bahwa Nabi membenarkan niat Yazid tersampai. Kamu wahai Yazid ingin memberikan dinar-dinar ini untuk sedekah? Sampai.
Lalu yang kedua, dan kamu wahai Ma'an, kamu mengambil uang ini dan kamu mengetahui bagaimana bapakmu menyimpan uang ini kepada seseorang di masjid yang diamanahi untuk diberikan kepada fakir, dan kamu dari orang yang fakir, maka kamu dari apa yang kamu ambil dari uang itu boleh. Maka di sini yang menjadi poin pendalilan adalah Yazid, yang mana dia menginfakkan hartanya fisabilillah. Ini untuk orang-orang yang fakir, diberikan kepada orang yang ada di masjid, dari imam masjid atau dari orang-orang yang dipercayakan. Kemudian Ma'an yang memang membutuhkan mengetahui uang bapaknya di sana, maka dia meminta kepada orang tersebut, mana uang ayah yang ingin disedekahkan, aku yang mengambilnya. Maka di saat diketahui oleh bapaknya, dia mengatakan, ma'aradtu laka ma iyaka aradtu, bukan untuk kamu diambil, tetapi untuk yang lain, untuk fuqara wal masakin. Maka di sini Ma'an fuqara dan masakin, dan dia mengetahui bahwa ayahnya menyimpan uang kepada orang tersebut, maka dia mengambil. Maka di saat diadukkan, semuanya mendapatkan bagiannya. Yazid mendapatkan niyah, dia bersedekah untuk siapa saja, bersifat umum. Itu yang menjadi poin. Dia niatkan sedekah, mendapatkan sedekah. Dan si Ma'nu di sini yang memang mengambil uang yang memang berhak untuk diberikan kepada fuqara, dan dia orang yang fakir, maka pantas untuk mendapatkannya. Maka hadis ini kisah tentang Ma'an ibni Yazid dan bapaknya radhiyallahu anhuma, bahwa Yazid yang mengeluarkan uang kepada seseorang yang dipercayakan di masjid untuk diberikan kepada fuqara, kemudian datang anaknya yang mengambilnya karena dia lebih berhak dan dia tahu di mana uang bapaknya disimpan. Maka diberikanlah oleh rajul yang diamanati ini, karena memang rajul ini hanya sekedar amanah, dan dia pun mendapatkan pahala dari amanah yang diberikan kepadanya. Maka di saat diketahui uangnya itu diambil oleh Ma'an, maka berkatalah ma iyaka aradtu, bukan untuk kamu tetapi untuk fuqara wal masakin. Maka kata Ma'nu, aku orang fuqara dan masakin. Di saat diadukkan kepada Nabi, maka dikatakan laka ya Yazid manawaita, maka kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan. Maka di sini menunjukkan bahwa innamal a'malu binniyat. Maka Yazid mendapatkan pahala, diambil oleh anaknya, diambil oleh tetangganya, diambil kepada fuqara wal masakin yang tidak diketahui, orang yang datang dari tempat lain, sama saja. Yang menjadi poin pendalilan di sini adalah diniatkan dia untuk memberikan uang untuk fuqara siapa saja. Dan Ma'an yang tahu kalau bapaknya itu menyimpan uang di laki-laki ini, maka dia memintanya, karena dia memang juga berhak dari fuqara. Maka hadis ini banyak sekali faidahnya, terutama permasalahan niyah. Dan dari hadis ini banyak para ulama memberikan misal-misal yang berhubungan dengan kaidah yang agung ini. Apa itu kaidahnya? Bahwa bagi Yazid apa yang dia niatkan, dan uang itu berputar kepada siapapun, baik kepada anaknya atau kepada fuqara yang ada di desa lain, terserah. Yang penting Yazid dengan niatnya. Maka dari hadis ini banyak para ulama mengambil istimbat, misal-misal, contoh. Maka di sini kita masuk kepada praktek. Disebutkan oleh para ulama barakallahu fikum, seseorang membayar zakat. Zakat hartanya. Dia mempunyai harta yang lebih
dia bayar zakat, terutama seperti sekarang Ramadan, banyak orang membayar zakat. Maka dia memberikan kepada seseorang yang dia memang mengira orang ini fuqara wal masakin. Karena dari masarifuz zakah di dalam surat Taubah, innas shadaqata lil fuqara wal masakin. Setelah diberikan nih zakat hartaku 5 juta, 4 juta diberikan. Kemudian setelah beberapa hari diketahui bahwa orang ini tidak begitu fakir sekali. Ada fakir yang ekstrim, ada fakir yang biasa. Fakir yang ekstrim memang benar-benar membutuhkan. Dapat 50.000 saja alhamdulillah. Bisa membeli beras untuk dimakan 2 hari, 3 hari dengan garam. Dan membeli bayam 2.000. Maka sebagian manusia dalam keadaan fakir yang ekstrim. Dan sebagian lagi fakir dikatakan fakir. Namun masih ada bisa makan dalam keadaan 3 hari, 4 hari, namun memang membutuhkan juga. Dan ada lagi yang fakir, miskin, memang dia itu fakir, tapi masih mampu untuk makan meskipun kerja serabutan dan gak jelas apakah hari ini kerja atau tidak. Maka keadaan manusia beragam-ragam. Maka kesimpulannya, orang yang membayar zakat ini setelah dia memberikan salah. Ternyata orang yang dia berikan bukan orang yang fakir ekstrim sampai membutuhkan setiap hari itu uang 50.000. Tapi yang dia dapati masih sama fakir, tetapi tidak begitu ekstrim. Bekerja serabutan. Kalau ada yang panen sawit, ya dapat uang. Kalau tidak ada, ya tidak dapat. Kalau ada kerja bangunan, dia dapat uang. Kalau tidak, ya tidak ada. Maka diambil oleh orang yang diberikan kepada orang yang seperti ini. Maka dia di sini tidak usah menyesal. Dan di sini dia sama seperti tadi Yazid. Anta manawaita ya Yazid. Maka Yazid di sini tidak menyesal. Dia memberikan, dohirnya orang ini fakir, ekstrim, ternyata fakir biasa, tetap dia mendapatkan pahala. Maka seperti ini dicontohkan oleh para ulama. Dan begitu pun contoh yang lain seperti orang-orang yang menginfakkan ke masjid ataupun kepada dakwah. Ini untuk operasional dakwah. Maka nanti larinya untuk listrik. Kebetulan listrik mati. Dan itu untuk dakwah. Dakwah kita butuh kepada listrik. Kepada mikrofon. Dan pengajaran butuh kepada lampu. Dan yang lainnya. Maka uang ini dibelikan tadi 200 untuk token. Maka di sini operasional dakwah bermacam-macam. Bisa dipakai untuk membeli token. Kemudian beras juga habis, bisa dibelikan untuk beras. Kemudian membutuhkan gas untuk membuat makanan, santri misalnya dan yang lainnya. Pengajar juga, maka dipakai untuk ini dan untuk itu. Maka mereka yang menginfakkan, ini saya menginfakkan untuk operasional dakwah, bebas. Nantinya lari ke token, nantinya lari ke beras, nantinya lari untuk apa saja. Maka semuanya infak fisabilillah, dia mendapatkan pahala untuk apapun. Maka ini dari contoh-contoh permasalahan yang disebutkan oleh para ulama. Dan begitu pun dari contoh seseorang mempunyai misalnya 2 rumah. Kemudian dia meniatkan satu rumahnya untuk disedekahkan. Tentunya ada satu yang besar, villa, dan ada satu yang rumah biasa.
Nah, yang dia niatkan rumah yang biasa ini yang dia sedekahkan fisabilillah, silahkan dijadikan untuk misalnya tahfidz Al-Quran rumah ini. Lumayan besar, ada kamar-kamarnya banyak, maka saya infakkan fisabilillah. Kemudian orang yang mengurusi ini salah, karena orang ini memang kaya raya, banyak rumahnya. Namun di daerah itu ada 2 rumah, satu villa dan satu rumah yang diinginkan tadi, diniatkan tadi oleh orang tua ini. Maka akhirnya orang yang diamanati salah, dia malah memilih villa. Maka villanya itu dibuka dengan kemewahan yang ada padanya, dipikirnya itu yang dijadikan tahfidz Al-Quran. Maka akhirnya setelah beberapa hari atau beberapa pekan diketahui, maka tetap apa yang dia niatkan dari rumah yang kecil itulah. Sehingga rumah villanya itu ditutup kembali dan dijadikan rumah yang kecil tersebut untuk kegiatan tahfidzul Quran, maka dia mendapatkan pahala dan sebagainya sesuai yang dia niatkan. Maka dia meniatkan yang kecil, ya sudah, balik lagi dari masjid, dari rumah villanya ditutup kembali, kemudian rumah yang kecilnya dijadikan untuk tahfidz Al-Quran. Maka ini hadis yang agung yang dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah tentang permasalahan dia mau bersedekah, ya sudah. Maka antum sering mungkin kecelek melihat ada orang di zaman now yang mengemis, dan mengemisnya profesional. Dia jadikan tangannya buntung, dia jadikan kakinya buntung, ngesot-ngesot di jalan. Aduh, kasihan. Kemudian kalian mengeluarkan 10.000. Nih, setelah itu hujan deras. Ternyata dia yang tadinya ngesot, dia berdiri, kakinya diluruskan, lari. Loh, tadi orang ini ngesot, ternyata dia membuat-buat. Di mana kakinya disembunyikan dengan jeans yang tebal, ditekuk kakinya sehingga seakan-akan tidak punya kaki dan duduk di bawah tanah. Di saat hujan deras, maka orang pada mencari tempat untuk berteduh, maka dia pun membuka kakinya dan lari. Loh, katanya buntung tadi. Tidak buntung. Maka dia menyesal misalnya, aduh, aku udah memberi uang kepadanya. Tidak. Orang ini tetap seperti hadis tadi, anta manawaita ya yazidu. Maka jangan sedih, aduh aku ditipu, aduh aku di begini dan di begitu. Tidak. Dia tetap mendapatkan uang, mendapatkan pahala dari uang yang dia berikan. Dan kasus seperti ini pada hakikatnya dia meniatkan untuk siapa saja. Dan boleh seseorang juga menginfakkan kepada anaknya, dan berinfak kepada anak dan kepada keluarga lebih berhak. Seperti hadis as-shadaqatu liman ta'ul, bahwa sedekah itu bagi orang-orang yang lebih dekat kepada kalian. Maka bersedekah dengan uang kita kepada anak kita dan kepada istri kita, jika memang membutuhkan, itu lebih berhak daripada orang lain. Maka di sini dikatakan oleh Nabi, anta manawaita ya yazidu wa anta ma akhadta ya ma'nu. Maka bagi kamu berhak, wahai Ma'an, untuk mengambil dari ayahmu. Dan ini telah datang juga di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Zainab
istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, dia bersedekah dari hartanya. Faqala laha zawjuha ana wa waliduki ahaq man tasaddaqta alaihi li'annahu kana faqiran radhiyallahu anhu. Faqalat la hatta as'alan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala sadaqa Ibnu Mas'ud zawjuki wa waladuki ahaqu man tasaddaqti bihi alaihim. Maka contohnya juga seperti ini hadis tadi Yazid, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Antum ketahui Abdullah bin Mas'ud dari sahabat yang mengikuti Nabi di zaman di Mekah dulu. Maka keadaan kehidupan beliau dalam keadaan miskin dan papa. Maka dohirnya istrinya Abdullah bin Mas'ud mungkin mendapatkan warisan dan mempunyai emas dan yang lainnya misalnya. Maka berniatlah istrinya dari Abdullah bin Mas'ud untuk bersedekah. Maka di saat dia ingin bersedekah, maka berkata Abdullah bin Mas'ud dan anaknya bahwa aku suamimu dan ini anakmu lebih berhak dengan harta yang ada padamu, maka berikanlah kepada kami. Apa kata istrinya? La, tidak. Dipikirnya tidak pantas sedekah itu untuk keluarga. Maka dikatakan, tidak akan aku berikan kepada kamu, wahai suami ataupun anakku, kecuali aku mengadu kepada Nabi dulu, menanyakan. Maka di saat bertanya kepada Nabi, faqala sadaqa Ibnu Mas'ud, telah benar Ibnu Mas'ud. Zaujuk wa waladuk ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Maka suami kamu yang fakir dan juga anak-anak kamu yang fakir itu lebih berhak daripada kamu bersedekah kepada orang yang lain. Maka di sini pun menjadi pendalilan di hadis Yazid dengan Ma'nu, di mana Yazid menginginkan untuk orang lain dari niatnya sedekah siapa saja yang mau datang ke orang yang ada di masjid. Kebetulan Ma'nu yang mengetahui, dia ambil uangnya dari orang yang ada di masjid, dan orang yang ada di masjid tidak tahu apa-apa, hanya amanah. Diambil oleh Ma'nu, diberikan. Setelah di rumah diketahui oleh bapaknya bahwa Ma'nu yang mengambil sedekah dari bapaknya. Maka diadukan kepada Nabi. Nabi pun sama menjawab, untuk kamu wahai Ma'nu, karena kamu berhak, kamu anaknya, dan kamu fakir. Dan bagi kamu niatmu wahai Yazid. Dan begitu pun di sini istri Abdullah bin Mas'ud di Sahih Al-Bukhari ingin bersedekah dengan hartanya. Maka di sini Abdullah bin Mas'ud berkata, aku berhak, aku lebih berhak suamimu, dan anak-anakmu lebih berhak untuk makan dari hartamu. Kata dia, la, tidak. Sampai mengadu kepada Nabi, dan dikatakan oleh Nabi, telah benar Ibnu Mas'ud bahwa suami dan anak lebih berhak daripada orang lain dalam sedekah. Maka oleh sebab itu datang di dalam hadis as-sadaqatu biman ta'ul, bahwa sebaik-baiknya sedekah bagi mereka orang-orang yang lebih dekat. Dan ini sama seperti pembahasan hadis Yazid dengan Ma'nu, dan mungkin ini yang bisa kita berikan. Maka kesimpulannya dari permasalahan hadis Yazid yang bisa kita pakai muamalah di sini seperti orang-orang yang menginfakkan untuk masjid, untuk apa saja. Ini uang untuk apa saja ke masjid. Kemudian dipergunakan untuk operasional dakwah dari apa saja, maka di sini hukumnya anta manawaita ya fulan, bahwa kamu dari apa yang kamu niatkan. Dan pihak masjid boleh menggunakannya untuk listrik, untuk gas, untuk beras dan yang lainnya, itu terserah. Yang jelas semuanya masuk kepada hadis ini.
Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.